Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 210306063 dari kelas PTNC Prodi Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menjawab 5 soal dari tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MT. Yang pertama itu, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Sistem kondensasi pada tubuh itu yang pertama ada sistem depar darah. Larutan depar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjungnya, dan sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem darah dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankannya, pH darah diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dengan perbandingan 20:1. Yang kedua itu ada sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh mengeluarkan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air yang melibatkan masukkan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Dengan seperti ini prosesnya. Ini gambar. Yang kedua itu transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga itu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli yang ditentukan oleh proses difusi udara dan tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2 dengan transportasi CO2 dalam darah yang berbentuk gas larutan dalam plasma. Yang O2 terikat hemoglobin atau HbO2 dengan transportasi CO2 dalam darah berbentuk yang pertama itu gas larutan dalam plasma. Yang kedua ada asam karbonat dan larutan plasma. Yang ketiga ikatan karbomino dengan protein darat yang termasuk Hb yang memiliki 20%. Yang terakhir itu ada garam bikarbonat yang memiliki 70%. Yang ketiga itu yang terakhir sistem ekskresi melalui ginjal yang mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara 1. Mobilisasi ion H2 di tubulus proksimal dengan reabsorpsi NH+. Yang kedua sekresi ion H H+ dengan tubulus distal ditukar dengan NH+. Yang ketiga membentuk amonia NH4 di tubulus distal dengan menggantikan NH+ yang terpakai pada nomor 2. Pada proses ini juga terbentuknya pembentukan urin yang terjadi. Pada proses pembentukan urin memiliki tiga tahap. Yang pertama itu tahap penyaringan atau filtrasi. Yang kedua ada tahap penyerapan kembali atau reabsorpsi. Dan pengumpulan augmentasi. Pada proses pertama penyaringan darah atau filtrasi dengan proses pembentukan urin yang dimulai dengan tahap filtrasi yang darah masuk ke ginjal melalui pembuluh darah dengan tahapan penyaringan di dalam Malpighi pada bagian neofron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Pada yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi dengan proses ini urin masuk ke tubulus proksimal untuk dilanjutkan ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkuk Henle. Seperti ini lengkuannya. Hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai filtrasi tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air,
urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus canthortus distal untuk menjalani penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuknya urin. Yang ketiga itu tahap pengumpulan atau augmentasi. Pada proses ini urin sekunder dari tubulus canthortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Dari saluran ini urin masuk ke pelvis renalis, lalu mengalir ke ureter dan kantung kemih. Selanjutnya itu soal nomor 2, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Pada sistem metabolisme air dalam tubuh ternak, pertama itu air diminum ternak yang masuk ke melalui rongga mulut yang akan menjulur ke saluran pencernaan. Yang kedua itu air masuk melalui pembuluh kapiler dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Yang ketiga itu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pada proses ini air ketika sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida. Yang keempat itu proses terjadinya organ hati pada ternak. Pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terakhir itu proses air menuju ginjal ternak. Pada proses ini air membantu ginjal pada ternak yang akan menyaring zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan dari manakah asal sumber air pada ternak. Sumber air untuk ternak tubuh ternak. Sumber air untuk ternak berasal dari air minum. Air minum yang bersih, yang segar, yang bersuhu ruang dan terbatas, dan dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Yang kedua itu air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Yang keempat itu soal yang keempat, jelaskan bagaimana penghitungan air metabolik. Di sini sebagai contoh jika pakan mengandung karbohidrat 55%, protein 10%, dan lemak 20%. Dengan pertanyaan jumlah air metabolik yang dihasilkan. Dari tabel berisi zat makanan yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi dengan karbohidrat 60 dan protein 42, lemak 100 dengan kalori yaitu 400, karbohidrat 400, protein 400, dan lemak 900. Yang terakhir itu air metabolisme per 100 kekal energi metabolik, di mana karbohidrat memilikinya 15,0 dan protein 10,5 dan lemak 11,1. Selanjutnya dilanjutkan dengan energi yang dihasilkan 100 gram makanan. Dengan karbohidrat 55 gram dikali 4 dengan hasil 220 kcal, dan protein 10 gram dikali 4 sama dengan hasil 40 kcal, dengan lemak 20 gram dikali 9 dengan hasil 180
kcal, dan selanjutnya itu air metabolik yang dihasilkan 100 gram makanan. 220 dikali dengan karbohidrat 220 dikali 0,150 dengan hasil 33 gram, dan protein 40 dikali 0,105 dengan hasil 4 gram, dan lemak 180 dikali 0,111 dengan hasil 20 gram. Dengan selanjutnya seluruhnya itu ditotalkan pada jika energi ditotalkan maka hasilnya 440 kcal. Dan air metabolik jika dihasilkan 557 gram. Selanjutnya itu energi ransum 1 kcal jika air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Energi dalam ransum 100 kcal energi metabolik, maka air yang dihasilkan adalah 220 dikali 15 sama dengan 3300. Lalu 40 dikali 10,5 dengan hasil 420, dan 180 dikali 11,1 ya dengan hasil 1998. Lalu seluruhnya itu dijumlahkan dengan hasil 5718 gram. Lalu hasilnya dibagi 440 dengan hasil 12,9, lalu kita genapkan menjadi 13. Selanjutnya itu soal nomor 5, yaitu faktor yang memengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Hilangnya air lewat kulit akan membantu atau melepaskan panas yang untuk mengatur temperatur tubuh, dan jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari faktor pakan yang kadar proteinnya dan mineralnya yang tinggi yang akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi seluruh kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga itu hilangnya air melalui pernapasan, hampir 40% pada unggas. Saluran pencernaan. Yang terakhir itu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi yang lebih basah dari kambing. Sekian dari video saya. Bila kurang ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.